Cadas Pangeran adalah peninggalan zaman Belanda, zaman Denles. Karena kalau bicara masalah tempat wisata kayaknya agak, setahu saya nggak ada ya. Ya paling juga kayak situs wisata religi mungkin ya. Saya orang Sumedang tapi saya nggak tahu wisata Cadas Pangeran itu apa. Ini ada tulisan Cadas Pangeran di sini ya. Nah, ini sebelah kanan patung Denles dengan Pangeran Cornel ya, waktu penjabatan tangan. Garut Gantap, daerah Gantap lah. Mudah-mudahan gak macet ya. Alhamdulillah masih terpantau lancar. Nah, biasanya di sini kita ambil kanan lagi. Ini simulasi aja ya teman-teman. Topan terlama di Bandung 300 detik. Jadi nanti kita bisa ambil kiri, putar balik. Triknya kayak gitu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DND Project Channel sama saya. Dan hari ini adalah tanggal 8 April 2025. Yang artinya adalah hari pertama masuk kerja setelah libur panjang sudah berhenti. Jadi mayoritas kalau kalender pemerintah akhir cuti bersama itu tanggal 3. Kita mengadakan aktivitas yang pada masuk. Walaupun beberapa sektor usaha mungkin ada yang udah masuk dari tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7 juga udah pada masuk, seperti peserta rumah sakit ya, itu kan sudah masuk duluan. Dan untuk sekolahan tadi SMP 1 Sumedang barusan kosong ya. Iya, kenapa kosong? Karena untuk anak sekolah ya, itu masuknya nanti tanggal 9 April atau besok ya adanya. Dan beberapa daerah juga biasanya beda ya. Seperti saudara saya ya, anaknya di sini kemarin langsung ada lebaran di sini ngomong Jakarta masuknya tanggal 10 April. Jadi ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10 secara sekolah. Oke, karena ini hari pertama kerja, mudah-mudahan sekolahnya lancar ya teman. Karena kalau hari balik lebaran itu puncaknya hari kemarin ya. Hari kemarin dan hari ini. Kalau saya nonton itu ya.
unik nih. Kita bisa lihat dari plat nomornya F ya, Gerbang Sumedang. Jadi dia dari Bogor dan ada barang bawaan di atasnya yang unik ya. Peninggalan zaman Belanda, zaman Dendles. Karena kalau bicara masalah tempat wisata kayaknya setahu saya nggak ada ya. Ya paling juga kayak situs wisata religi mungkin ya. Saya orang Sumedang tapi saya nggak tahu wisata Cadas Pangeran itu apa. Cadas Pangeran di sini ya. Nah, ini sebelah kanan patung Dendles dengan Pangeran Cornel ya, waktu berjabatan tangan. Nah, berbicara sejarah ya, Jakarta zaman Dendles dulu waktu bikin jalan. Sekarang muncul isu baru, ditemukan bukti katanya bahwa sebetulnya Belanda itu sudah bayar rakyat Indonesia yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam artian mereka itu nggak bicara di Jakarta, mereka itu dibayar. Kalau nggak salah ada kwitansinya kayak gitu deh. Dananya berapa? Ya jadi pertanyaan waktu itu pendanaan itu diserahkan ke pemerintah lokal ya. Nah yang jadi pertanyaan berarti kemana dana yang dikucurkan oleh Belanda kepada pemerintah waktu itu mengalir gitu. Apakah jangan-jangan jadi selama ini kita belajar sejarah itu salah, kita sudah memfitnah Belanda ya, memfitnah Dendles gitu. Banyak teori yang mengatakan seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu korupsi sudah terjadi dari zaman Belanda. Nah masalah itu sih ya alam ya, masih butuh pembuktian dan riset lagi gitu. Tapi kalau seandainya betul seperti itu, wah kacau ini. Sekarang korupsi di Indonesia merajalela karena dari zaman Belanda juga orang-orangnya udah pada korupsi. Tapi kasihan juga ya Dendles kena fitnah. Belanda lah gitu kena fitnah. Karena mereka udah bayar gitu. Saya tahu-taunya uangnya dikorupsi.
banjir aja nih jalan. Ini nggak ada yang benerin atau gimana nih? Ini Jatinangor ya. Nah ini kecamatan. Tuh, ini kantor kecamatan dekat. Tadi lokasi banjirnya atau lokasi mampet selokannya dekat kecamatan, tapi kok diam aja gitu. Kalian kerjanya apa sih? Ampun deh, jangan makan gaji buta dong. Jangan alasan bukan wewenang kalian. Ya kalian laporin lah ke yang berwenang. Jangan rusak kok dibiarin. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai kawasan Jatinangor ya. Ini CDN. Dan seperti yang kita lihat, sampai Jatinangor tuh lancar. Karena pertama aku masih libur ya. Dan puncak akhir sudah berakhir hari kemarin. Tapi nanti kita lihat ya di Cileunyi dulu bagaimana kondisinya. Apakah masih lancar? Teman-teman, ini di dekat, ini sudah sampai Cileunyi ya. Ini mau masuk pintu tol Cileunyi kanan. Itu yang jalur kanan tuh masuk Cileunyi ya, kayak tol pintu tol Cileunyi, dan terpantau rada padat ya. Di Cileunyi sudah mulai berasa agak padat nih. Di depan nanti pertemuan dari Garut dan Tasik, daerah Garut lah. Mudah-mudahan gak macet ya. Oke, alhamdulillah masih terpantau lancar. Waduh, lancar apanya? Ternyata mulai macet ya teman-teman. Di daerah Cileunyi mulai macet. Ini karena ada pasar juga sih sebetulnya. Mudah-mudahan di depan gak lancar. Tapi kalau saya lihat sih saya gak nemuin ini ya, gak nemuin pemudik. Kayaknya sih pekerja semua ya. Pegawai yang karyawan-karyawan udah pada masuk. Ini bengkel udah buka pagi-pagi. Para karyawan yang udah masuk di tanggal 8. Jadi kalau pemudik yang harus balik ya, saya belum lihat. Alhamdulillah lancar teman-teman. Bahaya banget itu nyebrang enaknya aja ya Allah. Kan jalur kencang. Jadi di jalan percobaan Cileunyi terpantau lancar teman-teman, tidak ada penumpukan kendaraan ya. Nah itu pemudik. Yang kali ini saya baru nemu satu. Pokoknya kalau pemudik kelihatan dari barang bawaannya yang banyak ya. Dan juga plat nomornya bukan plat nomor lokal biasanya, MB gitu. Oke, di sini juga terpantau lancar ya teman-teman. Depan Geria Grand Cinunuk.
biasanya yang putar balik ya, mobil-mobil yang putar balik. Padat merayap teman-teman. Nggak padat merayap sih, masih lancar sih ini Mas. Padat tapi lancar gitu. Oh Allah. Di sini biasanya ada persimpangan di depannya yang masuk ke Kampus UPI. Tapi alhamdulillah lancar. Biasanya macet di sini. Oke, Cinunuk aman ya. Nah, ini penyebab kemacetan. Sekarang kita sudah sampai di jalan Raya Cibiru ya. Terpantau mulai padat ya, mulai merayap nih. Tadi depan Naiso itu ada keluar, ada gang lah. Nah itu yang bikin macet biasanya. Nah di depan adalah bundaran Cibiru ya. Jadi kondisinya sekarang sudah mulai padat. Karena ada penyempitan jalur ya. Enggak juga sih. Lancar teman-teman, bundaran Cibiru lancar. Oke. Oke teman-teman, jadi pantauan arus balik hari ini terpantau lancar ya, karena emang sudah bukan puncaknya. Puncak arus balik itu kemarin ya tanggal 7, jadi sekarang tanggal 8 ya hanya pemudik lokal aja biasanya. Paling juga tadi saya cuman ada 1-2 ya, ada mobil plat F bawaannya banyak di atas tuh. Kemudian motor juga plat F dan plat B cuman beberapa doang yang saya pantau. Jadi selebihnya hanya orang pengendara lokal aja tuh yang mungkin mulai kerja pada tanggal 8 April ini. Nah seperti ini ya pantauannya teman-teman. Jadi sekarang di Cibiru cukup lancar, tidak ada kepadatan ya. Alhamdulillah. Kebetulan anak sekolah juga belum pada masuk, jadi tidak terjadi kemacetan ya. Biasanya kalau anak sekolah udah masuk itu pasti macet. Oke, kita lanjut perjalanannya sampai Buah Batu. Nah, kalian jangan sampai kefoto ya sama kamera itu. Kalau kefoto nanti bisa kena tilang elektronik. Jadi tahu-tahu nanti ke rumah ada tilang. Itu kamera ya teman-teman, buat moto yang kemungkinan melanggar. Soekarno-Hatta terpantau lancar teman-teman. Nah bapak polisi banyak yang udah berjaga juga. Dan pemberitahuan aja ya, kenapa sih ambil kanan? Karena di jalan Soekarno-Hatta itu kalau pagi habis kerja itu kendaraan roda 2 diperbolehkan ambil jalur kanan ya. Jadi tidak melanggar aturan, karena memperbolehkan mengurai kemacetan.
panjang berangkatnya. Dan kalau ambil jalur kanan karena saya belum tahu, udah lama sih sebenarnya. Ketika ada polisi yang ngatur lalu lintas ya, ada polisi gitu lah. Langsung berhentiin. Ini Polda Jabar ya. Lagi pada apel. Jadi saya langsung berhentiin dan senatilah dan dikasih tahu bahwa sekarang udah lewat jam 8, nggak boleh jalur kanan gitu. Sekarang baru jam 7 ya teman-teman. Jam 7 lewat 15 menit. Jam tangan saya dilebihin sih sebetulnya. Jadi kayaknya masih jam 6-an. Jam 6. Hari pertama kerja setelah libur lebaran masih terpantau lancar ya. Biasanya jam segini udah pada udah macet. Ini ketolong sama anak sekolah yang libur sih. Coba kalau anak sekolah masuknya sama tanggal 8, waduh, hari pertama pasti macet banget. Biasanya kalau hari biasa kita harus tahu titik-titik kemacetan di jalur Soekarno-Hatta ini. Jadi harus tahu kapan kita ambil kiri, kapan kita ambil kanan. Biasanya di sini macet, makanya saya ambil kiri. Tapi mungkin sekarang karena belum terodit ya jalannya, jadi masih lancar. Padahal nggak usah ambil kiri. Nah biasanya di sini kita ambil kanan lagi. Ini simulasi aja ya teman-teman. Cukup padat. Nah triknya nanti depan Ampera kita ambil kiri. Kalau kita jalur 2-nya padat. Tapi kalau jalur 2-nya aman nggak usah ambil kiri. Nah di sini kita bisa ambil kiri nih. Tapi kayaknya di depannya lancar deh. Gak usah deh, gak usah. Nah nanti kalau di depan padat ambil kiri aja ya. Karena sekarang ini lancar. Nah di sini nih, ini adalah putar balik terakhir ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau pindah jalur kanan, ini adalah putaran balik terakhir. Nanti ada lagi ya di lampu merah Samsat, jauh banget. Nah biasanya kalau yang jalur tadi macet, nah kita masuk lagi di sini. Kenapa itu mobil Pertamina mogok atau gimana? Bikin macet ya. Nah ini anyways, nah biasanya di sini itu udah macet, udah stop. Kalau roda 4 udah pada berhenti. Kalau roda 2 masih jalan salah, maju dikit. Dan sekarang alhamdulillah lancar. Di sini kita ambil kiri aja ya teman-teman. Kenapa ambil kiri? Ini trik ya teman-teman. Sebetulnya jangan ditiru. Jadi ketika di depan merah nanti kan agak lama tuh. Stopan terlama di Bandung 300 detik. Jadi nanti kita bisa ambil kiri
putar balik. Triknya kayak gitu. Jadi stopan Samsat itu terkenal dengan stopan lampu merah terlama ya, apalagi sore. Waduh gila, 300 detik udah nol, dia malah strip gitu, strip gak maju-maju. Nah, kenapa ambil kiri? Jadi kalau misalnya merah di sini, kalian bisa langsung ambil kiri ke sana, tapi putar balik ya teman-teman. Jadi kalau kejebak merah di sini kiri, tapi jangan langsung muter. Kalian cek dulu ada polisi atau enggak. Kalau ada polisi langsung muter ya kalian masalah, bisa kena tilang. Jadi nanti belok kiri agak jauh dikit gitu, sampai melewati tanda larangan putar balik, baru putar balik. Atau kalau biasanya saya ada gang ya di depannya itu, jadi ke kiri ada gang, masuk kiri lagi, jadi nggak kelihatan kayak putar balik gitu. Jadi nanti kayak keluar gang terus langsung kanan, cari amannya gitu. Oke teman-teman, kayaknya kita sudah di akhir perjalanan ya, di hari pertama kerja pasca liburan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Jadi kebetulan kantor saya di daerah Buah Batu, jadi saya tidak bisa mantau sampai sana ya, sampai ujung jalan Soekarno-Hatta. Jadi saya hanya bisa pantau sampai sini aja. Jadi seperti itu ya kondisi lalu lintasnya di hari pertama kerja pasca Lebaran tanggal 8 April tahun 2025. Jadi jalanannya cukup lancar. Sisa-sisa pemudik yang melakukan arus balik hanya itu aja. Dan kebetulan anak sekolah libur jadi lancar. Baik, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton videonya. Saya undur diri. Tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support channel Densu Project. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, sampai di sini dulu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.